Seperti yang saya hormati Keren Tua Kepala Sekolah Pak Alvin, Bapak Ibu Guru, yaitu adik-adik ke siswa di SMA Negeri 8 Borong. Bos benar, bos kita mau berdua, enggak pandai, tapi dia bawa pandai sakit kita menggerai si kemangasan kayak waktu dulu. Terima kasih lah Tanta, suasana penerimaan ini sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh siswa dan juga Bapak Ibu Guru, Pak Kepsek di SMA Negeri 8 Borong. Ini bahwa tuaka curuh betul emang ya lebih jelas. Kasih, sana. Pakai minyak kita. Petang. Kami bangga dan senang sekaligus merasa terharu dengan kunjungan Bapak ke sekolah kami ini. Sekali lagi selamat datang Bapak. Pada tempat yang pertama, kita awali dengan lagu Indonesia Raya. Yo, kita mau fasilitator pendamping sekolah penggerak. Bapak kual saya kita bu, kepok tak situ. Sa, sesuai bapak kedarkan, lontong lonceng. Belok peket, kapulu bapak, terus kena kepok. Yo, mulai dengan masalah sekolah. Bahkan Bapak Ibu Guru, Kepala Mata Sosio, Nanti Sekolah, terima kasih banyak. Bahkan terbang KPT, ini join kakoi aku, ini asisten planistik, rencana penerimaan IT. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih untuk semangat kekeluargaan ini, dan ini juga bagian dari kegiatan proyek yang dilakukan oleh SMA Negeri 8 Borong, yaitu proyek kearifan lokal yang tadi dipercayakan ke
peserta didik, ke siswa dan siswi ini sesuatu yang luar biasa Pak Alvin dan juga Bapak Ibu guru yang telah mendampingi siswa dan siswi selama ini. Niho Erwan Kabuho, terima kasih banyak, terima kasih lebih jelas. Saya hormati Pak Kadis selaku fasilitator sekolah penggerak, yang saya hormati Bapak Ibu guru, yang saya cintai anak-anak yang telah membawa acara kegiatan ini. Singkatnya kita semua yang ada di tempat ini saya hormati. Pada tempat yang pertama, puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga pada kesempatan yang luar biasa ini kita semua berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama, saya selaku pemimpin lembaga dan mengatasnamai semua kami di lembaga ini, selamat datang dan selamat ketemu dengan kami di lembaga ini. Bapak sudah bisa melihat dari sejak datang dan berada dalam ruangan ini, inilah situasi kami di lembaga ini, lingkungan kami di lembaga ini, dan menurut kami dan anak-anak bahwa tempat ini adalah yang luar biasa bagi kami. Sangat tenang walaupun dikelilingi dengan hutan kopi tanpa kami pagar, tapi kami jamin dan yakin dengan anak-anak kami bahwa mereka selalu setia berada dalam lingkungan sekolah ini. Memang dalam pandangan bahwa lihat dari lingkungan sangat romol karena banyak kopi, tapi ini bagian dari P5 menurut kami Pak Kadis. Jadi walaupun dari Pak Korban juga dulu pernah sampaikan kalau boleh kopi-kopinya itu dikebiri ulang, tapi asas manfaatnya agak lama menurut kami dalam pertimbangan. Tapi kalau kami mau lihat dalam proyek di P5 kami bisa ambil salah satu dari yang sudah ada ini. Tetapi kami sepakat lagi memilih yang lebih bertantangan daripada yang sudah ada begitu. Sekolah ini berdiri kurang lebih sudah 10 tahun. Dan saya berada di sekolah ini juga kurang lebih 10 tahun, dan beberapa teman guru yang lain kurang lebih 5 orang yang masih bersama dengan saya di lembaga ini, yang lainnya sudah pindah tugas di tempat lain. Dan harapannya dalam 10 tahun ke depan ini bahwa sekolah ini lebih baik dengan program pemerintah yang sekarang dengan program sekolah penggerak. Begitu juga yang disampaikan oleh Bapak Korpas dulu bahwa sangat bersyukur dan luar biasa. Kenapa sekolah penggerak itu pilihnya di sekolah yang di bagian belakang Borong ini, dan bahkan ada di Elar, ada di Labaleda yang Pak Kadis sudah kunjungi. Tetapi ini semua melalui proses, dan Pak Kadis sendiri juga sudah tahu seperti apa proses sampai kami masuk dalam label yang seperti ini. Ini bukan hal yang mudah, dan semua sekolah yang ada di Manggarai Timur ini ikut seleksi dalam program ini. Tetapi yang dipilih dan lolos dalam seleksi itu 6 sekolah dan dalam binaan Bapak dalam 6 sekolah ini. Dan sebentar juga kita sudah sama-sama di hotel lagi dalam kegiatan lokal karya kita yang kedua. Jadi itu dalam perjalanan sekolah ini jumlah murid sekarang 112 dalam data. Teman-teman guru juga yang ada di sini yang masih bujang ada, nanti mereka perkenalkan diri dengan sendirinya. Tetapi lebih banyaknya bahwa kami sudah berkeluarga, itu lebih banyaknya. Dan Bapak Ibu guru juga lebih banyak tinggal di sekitar lingkungan sekolah ini. Dalam perjalanan sekolah penggerak ini kurang lebih sudah 6 bulan yang eksisnya, kami sudah menjalankan beberapa program dari IHT 2 hari dengan teman-teman 4 orang DKP, dan kami sudah jalankan itu dengan baik. Dan sekarang juga dalam proyek yang kami jalankan, walaupun masih ada satu yang belum berjalan seperti apa yang saya sampaikan di Zoom kita karena ada kendala. Dalam waktu yang singkat juga kita ada proyek kolaborasi bersama di tanggal 23 ini. Dan mungkin teman-teman kepala sekolah juga, Bapak sudah kunjung ke SMA Negeri 2 Labaleda, 7 Kota Kompa dengan 6 Elar. Pasti sampaikan hal yang sama bahwa kami akan segera melaksanakan kolaborasi proyek bersama, dan itu dilaksanakan tanggal 23. Itulah yang kami persiapkan di hari-hari yang terakhir ini, walaupun dalam waktu dekat juga kami ada persiapan ujian semester apa segala macam. Tetapi itu kami tidak menjadi sebuah beban dan menjadi persoalan bersama. Yang terakhir berkaitan dengan kunjungan ini dan
Bapak fasilitator juga sudah sampaikan ke saya bahwa hal yang mau disampaikan nanti di kesempatan ini, dan saya yakin bahwa teman-teman sudah mempersiapkan hal itu. Dan harapan kami yang kurang nanti itu yang kami gali dan bagi-bagi pengalamannya itu yang kami butuhkan, karena malah yang ditekankan sederhana tetapi yang dibuat itu sangat banyak, dan itu kadang-kadang sulit bagi Bapak Ibu guru di sekolah. Tetapi Bapak Ibu guru, yang paling penting adalah dalam modul ajar itu sebenarnya itu ada tujuan pembelajaran. Sudah itu yang pertama. Yang kedua adalah kegiatan pembelajaran. Yang ketiga adalah penilaian. Tetapi penilaiannya Bapak Ibu tidak dibuat setiap pertemuan. Kalau dibuat setiap pertemuan ya waktu tidak menjadi cukup untuk melaksanakan pembelajaran. Bisa setiap 2 pertemuan atau setiap 3 pertemuan itu baru ada penilaian. Yang penting ada tujuan pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran. Karena kita mau mengantar siswa dalam kegiatan pembelajaran itu pada tujuan. Nanti pada saat penilaian itu mau melihat apakah kita sudah berhasil mengantar siswa pada tujuan pembelajaran atau tidak. Nah itu yang paling penting dalam modul ajar. Tidak perlu terlalu memikirkan banyak hal dalam modul ajar. Yang penting tadi itu ada 3 itu. Kalau yang diberikan selama ini mungkin yang dipelajari oleh Bapak Ibu sangat banyak, tetapi yang penting itu 3 itu. Nah, sehingga nanti dalam kegiatan kita pada hari ini, yang pertama nanti diskusi tentang modul ajar seperti apa yang dibuat oleh Bapak Ibu guru selama ini. Nah ini kalau ada LCD mungkin nanti dengan LCD, kalau tidak nanti silakan Bapak Ibu sampaikan pengalamannya itu dalam membuat modul ajar dan juga bagaimana membawa modul ajar itu dalam kegiatan pembelajaran. Nanti itu yang pertama. Yang kedua nanti adalah observasi. Karena selama ini saya sudah dengan mata pelajaran sosial sudah, pendidikan PKN sudah, pendidikan agama sudah di beberapa sekolah yang belum di sains. Nanti pada hari ini saya ingin lihat yang di sains, ada di IPA, ada biologi, sudah itu ada kimia, ada fisika nanti. Itu nanti yang akan saya lihat bagaimana kegiatan pembelajarannya. Nah itu Bapak Ibu, sehingga nanti tolong siapkan yang tiga itu, yaitu biologi, kimia, dan fisika nanti. Supaya saya bisa melihat secara sepintas bagaimana Bapak Ibu menggunakan modul ajar dalam kegiatan pembelajaran kelas. Yang berikutnya nanti silakan nanti disampaikan pada saat sesi diskusi kira-kira kendala seperti apa dalam membuat dan melaksanakan modul ajar di kelas. Yang berikutnya Bapak Ibu, nanti kita melihat secara bersama-sama itu bagaimana kegiatan proyek yang kita sudah rencanakan dan juga kita laksanakan selama ini. Nanti kita bersama-sama nanti bagaimana kegiatan proyek yang telah dijalankan oleh SMA Negeri 8 Borong ini. Nah itu kira-kira beberapa hal Bapak Ibu, nanti kalau ada hal-hal yang lain nanti kita tentu nanti akan berkembang dalam sesi diskusi. Yang pertama dulu Bapak Ibu, pada modul ajar, ya silakan siapa yang sukarela mau membagikan pengalamannya itu dalam membuat dan juga dalam membawa modul ajar itu ke dalam kelas. Silakan saya berikan Bapak Ibu dulu yang bersedia dulu atau yang sudah siap untuk membagi pengalamannya itu dalam memanfaatkan modul ajar dalam kegiatan pembelajaran kelas. Silakan Bapak Ibu, saya berikan kesempatan seluas-luasnya kepada Bapak Ibu. Siap, Bu. Baik. Ada yang sudah hadir? Ada. Banyak sekali yang hadir. Semua ada. Yang ada itu tidak ada semua. Alasannya? Jelaskan. Tidak ada. Ya, baik. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita awali dengan doa. Saya mengatakan kalau kita dalam step. Baik, untuk topik yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang virus. Coba dibukunya. Sebelum kita lanjut, coba di Ikan mina padi. Ikan yang campur dengan padi. Kalau ikan mina padi ada 2 keuntungannya. Ada 2 keuntungan. Yang pertama, waktu padi panen, ikan dipanen. Jadi ada 2 keuntungan. Sehingga kalau boleh, kalau kita lepas ikan di hari kabar begini, harus ikan mina padi. Ikan mina padi namanya ini. Iya.
Kalau sebenarnya kalau menurut teori ukuran 5 kali 10 meter, kalau pasnya itu tanah di apa dulu, digembur dulu, tapi dibajak dulu. Kemudian tanah yang 5 sampai 10 meter itu disiram pupuk kandang, satu karung satu pupuk kandang. Dari kabah oke, dari kabah saya jarang. Kemudian campur dengan tanah itu. Setelah berapa hari baru disiram, dia ada mesin. Kalau 5 kali 10 meter kali itu perbandingannya 10 kali 10. DP-nya 10 kg, dia 10 kg. Nah, setelah itu dilepas selama 3 hari. Setelah 3 hari, jangan dulu lepas ikan, karena air masih banyak mengandung karbon dioksida. Sehingga begitu kita lepas ikan, karena itu lepas 1 minggu dulu. Setelah 1 minggu baru dilepas ikannya. Lalu setiap hari diberi makanan minimal jam 9 pagi dan jam 4 atau jam 5. Jangan siang. Kalau siang-siang begini kasih dedak ini, semua ikan itu mati. Karena panas ya. Kemudian menurut teori minimal 1 kali 1 minggu disiram pupuk ini. Itu menurut teori. Tapi ya saya nggak yang dicetak. Ayo demi kita jelak putih deh. Jadi petak besar ini ada coba. Paling banyak dia nomor ekor sampai dengan apa bang? Nomor ekor dia kalau ikan kecil begini waktu bagi tanam yang panen ya tadi panen video bata sama dengan air keluar. Itu teorinya. Air masuk ini sama dengan air keluar. Keluar nih. Yo laut. Itu tar pandai laganing keluar nih teh. Pandai laganing yo. Kalau hujan Pak. Kalau hujan air keluar, ikuti terus jangan ganda, jangan tahu. Satu petak ini pasti paling bawah 30.